Ribuan Kings Serasi Amin. Terima kasih teman-teman sudah menunggu dalam waktu yang relatif lama. Kami ingin menginfokan kepada publik beberapa hal yang kami lakukan siang ini. Siang ini rapat tim kesekjenan 3 partai langsung dipimpin oleh para sekjen, Pak Habib sekjen PKS, Hasan sekjen PKB, dan saya sekjen Nasdem. Kita didampingi oleh masing-masing tadi 12 orang. Jadi masing-masing didampingi 4 wakil sekjen dan beberapa staf sekretariat. Ini rapat perdana kami setelah Dewan Syuro PKS secara resmi Majelis Syuro menyatakan dukungannya terhadap Pak Muhaimin sebagai wakil presiden. Ini rapat perdana, kami ingin berpacu dengan cepat karena sesuai dengan arahan pimpinan kami diminta untuk menjadi pendaftar paslon pertama nanti kalau KPU membuka pendaftaran. Tadi fokus kita banyak bekerja, banyak berbicara tentang persiapan kelengkapan administrasi untuk berangkat ke KPU. Jadi tadi selain kesekjenan 3 partai ada timnya Pak Anies. Mudah-mudahan kesiapan kita sudah 85%. Sekali rapat karena masing-masing dari kantor masing-masing sudah mempersiapkan diri di laptopnya. Jadi persiapan kita untuk mendaftar 85% dan kita bertekad menjadi pendaftar pertama. Selain itu tadi kita juga berbicara tentang kerangka tim pemenangan yang nanti timnas yang akan kita konsultasikan kepada pimpinan, dan sudah terbentuk tim-tim kecil yang nanti pada hari Rabu akan dilanjutkan. Jadi Rabu itu nanti rapat di 3 tempat, 3 partai sekaligus, 3 kantor partai itu rapat paralel membicarakan bidang-bidang yang terkait dengan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini khususnya kaitan dengan hukum dan ketentuan-ketentuan kepemiluan yang diatur oleh KPU. Selebihnya mungkin Sekjen PKB Pak Hasan ingin beri keterangan tambahan. Silakan. Terima kasih teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SK3 sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu di saat yang lain belum jelas persyaratannya, karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir sejumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS,
berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi usulan-usulan dari tokoh masyarakat, berbagai latar belakang, dari profesional dan sebagainya. Itu sedang kita inventarisir terus, kita matangkan terus, dan sebanyak mungkin kita melibatkan stakeholder bangsa ini untuk bersama-sama memenangkan pasangan Amin. Monggo, Habib. Ya, alhamdulillah, terima kasih Sohibul Ben, Nasdem, tes. Ya, terima kasih. Hari ini kita di tuan rumah Nasdem, kita bertemu, kita dengan PKB dan PKS. Kita hari ini berkumpul ingin memastikan bahwa kapal ini sudah siap berlayar. Maka untuk berlayar itu perlu kita persiapan. Kita perlu siapkan nakodanya, kita harus siapkan petanya, mapping perjalanannya, terus mesinnya, ya bensinnya dan sebagainya, semua kita siapkan. Dan hari ini kita peer to peer antar partai. Ya, sudah berkumpul, rombongan tadi sudah berada semua, dan nama-nama juga akan disiapkan dari sekarang. Dan itu akan dikonsultasikan secara umum. Dan kita insya Allah dalam satu pekan bisa beberapa kali pertemuan, karena juga membuat suasana enjoy buat kawan-kawan media biar ada kehidupan yang lebih indah, ya. Karena kita juga bagian daripada mutualisme kerjasama dalam kehidupan politik dan budaya, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, oleh karena itu banyak hal yang dibicarakan ya, mulai penyusunan sampai rencana. Saya lihat rapat tadi agak serius ini, Bang Hasan. Apalagi Bang Taslim mimpinnya, saya sebagai pengikut ya baik-baik aja lah, ya. Karena intinya adalah Amin menang, itu aja intinya. Jadi kawan-kawan sekalian, tidak lama kita selesai hari ini, dan esok tanggal 20 kita bertemu lagi. Kita jumpa lagi di 3 posisi, di PKS, di Nasdem, dan di PKB. Jadi silakan saja bagi tugas, ya. Mau sebanyak ini pula juga nggak apa-apa, ya. Dan saya yakin dan percaya dengan kesiapan ini memudahkan kita dalam merancang lebih cepat, ya. Ikan gabus, ikan sepat, lebih bagus, lebih cepat. Jadi jangan anak dibalik, jadi mikir, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, makan rawon dagingnya empal. Habis makan jangan lupa bayar. Amin. Anies Imin sudah dapat kapal. Amin. Kita pastikan segera berlayar. Amin. Tapi anak nakal jangan dijewer. Nasihati dia dengan sabar. Amin. Hari ini kita kumpul di Nasdem Tower. Kita pastikan kapal segera berlayar. Amin. Satu lagi, sungguh indah tanah air tercinta. Amin. Burung Garuda lambang negara. Amin. PKB, Nasdem, PKS berkoalisi nyata. Hantarkan Amin memimpin negara. Amin. Terima kasih, saya rasa hari ini pertemuan kita. Silakan pada pertanyaan. Panjang sekali puisinya. Kalau saya singkat saja. Ikan lele, ikan mujair, tidak usah bertele-tele, langsung cair. Wah, enak tuh. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, datang dari Gubernur Polri bertanya. Agak kencang dikit tuh. Soal capres kemungkinan sudah dipersiapkan nanti mendaftar pertama. Tapi untuk tadi timnas pemenangan ini, apakah ada deadline yang ditetapkan, misalnya nanti mungkin akhir September atau awal Oktober sudah keluar. Kemudian yang kedua, sampai sekarang kita sebenarnya masih belum tahu siapa saja, karena tadi sudah deal mengatakan sudah ada 21 nama, mungkin kali-kali bisa dibocorkan ya 3 itu kelas yang berjadi. Alhamdulillah itu aja. Oke. Ada lagi? Dewi dan BNN ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mendalangkan bagaimana soal pendalaman visi dan misi. Apakah sebenarnya sudah ada program yang diturunkan gitu yang bersama di antara trio
survei dan sebagainya. Pasangan ini pasangan mengikuti take off-nya pesawat. Kalau take off-nya pesawat itu kan begini. Nah, untuk naik itu begini, bukan begini. Kalau gini helikopter, ya kan? Tiba-tiba melonjak, meroket begitu, nggak bisa. Tapi kita pakai take off. Kenapa? Biar take off-nya ini smooth. Pasti kita akan sampai pada tujuan itu. Yang penting itu. Jadi saya nggak ragu tentang survei dan hasil akhir dari pasangan Amin ini. Yang kedua, pasti kami dari semua 3 partai dan tim Capres selalu berdiskusi dan kemudian ngecek seluruh program-program yang layak untuk diusung bersama dari pasangan ini. Ada yang baik dan bagus dari usulan PKS, dari Nasdem, dari PKB, atau mungkin dari Gus Imin ataupun Mas Anies sendiri, yang itu kita kolaborasikan. Seperti contoh kalau PKB itu kan 5 miliar per desa itu sudah menjadi semacam nafas buat PKB. Itu duit semua itu kan. Jadi 5 miliar per desa kalau pasangan ini menang, dan itu sudah dihitung ada subsidi BBM, bukan BBM gratis ya. Kita nggak pernah ngomong BBM gratis, tapi subsidi BBM untuk membantu masyarakat kecil mencari kerja, menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah itu juga masuk kita usulkan di tim ini. Tapi sebetulnya akan digodok bersama-sama karena egalitarianisme itu begitu ada di koalisi ini. Dari siapa usul apa, siapa usul apa, itu semuanya diskusikan dengan nyaman, dimusyawarahkan dengan baik. Bahkan tadi juga kita serius sekali urusan itu, Mbak. Terkait nama-nama, tunggu tanggal mainnya. Nggak akan sebentar lagi lah. Paling maksimal akhir September ya. September kita sudah akan ketahuan di Avengers-nya. Karena Mas Anies mintanya itu kita nggak nyari Superman. Nggak ada pahlawan sendirian menyelamatkan Superman dan Super Team. Dunia, nggak ada. Yang kita cari Super Team di Avengers dan sebagainya. Nama-namanya pasti akan dikasih kepada teman-teman. Oke. Bocor halus gampang kan? Nama-nama itu simple. Udah kebayang kok, sampai juga udah kebayang pasti ini orang hukumnya, ini orang ini. Anda sama kita sama kok cara berpikirnya. Yang kedua, kalau soal survei menyurvei, saya setuju dengan Bang Hasan, Kakak Hasan. Jadi memang kita bertambah pasti aja, karena kita pengen napas panjang. Kita pengen napas panjang. Harus pegang. Ya, karena kita bakal berjalan panjang, sehingga persiapan kita ini benar-benar kita tidak termakan dengan survei orang lain. Biarkan survei itu berlalu sebagai fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, sebagai mengingatkan kita bahwa untuk menang itu perlu dengar dari masukan orang lain. Tapi yang kita pikirkan apa kata survei kita, itu sehingga kita yakin dan hakul yakin bahwa kita posisi di mana hari ini. Saya rasa kawan-kawan soal pergolakan atau sebuah perjalanan pemilu, situasinya akan tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Yang berbeda adalah siapa orangnya dan siapa timnya. Itu saja. Terima kasih. Saya mau bicara soal visi tadi. Pak Anies di mana-mana berpidato, dia mengatakan kita tidak sekedar ingin menang, tapi ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Nah, keadilan sosial ini nanti yang akan dijabarkan pada tanggal 20 dalam rapat-rapat tim baik di PKS, di PKB maupun di Nasdem. Kakak Tobas salah seorang anggotanya. Nah, kita target paling lambat bulan September ini seluruh tim besar kita sudah selesai terbentuk. Karena itu harus dikonsultasikan, harus ada pertemuan antara ketua-ketua umum partai dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Saya kira kita bersabar, hari Rabu kita ketemu lagi untuk mendengar upgrade, mendengar informasi yang lebih aktual dari koalisi kami baik di PKS, di PKB maupun di Nasdem. Saya kira cukup. Begitu dulu cukup ya, kita cukup. Udah terakhir semua, nanti repot ini. Kita ada janji.
Sedikit Bapak soal tanggapan yang kemarin deklarasi aja gimana? Kemarin kan Demokrat deklarasi untuk mendukung Prabowo. Tanggapan Oh, kita hormati, bukan hanya Demokrat, partai lain juga kita hormati dalam semangat kesederajatan, dalam kesemangat martabat sesama partai yang bermartabat kita hormati. Tidak apa-apa, it's okay. Nah, ini mengenai Pak Jokowi yang mengakomodasi Komisi 3 setiap tahun. Apakah dari Komisi 3? biar Komisi 3 yang Oke. Di negara Indonesia itu ada presiden. Presiden mengangkat Kapolri yang ada isi Kabak Intelkam, ada Bais, ada BIN, itu semua diangkat presiden tuh. Terus Jam Intel. Ini memang alat-alat negara yang langsung strukturalnya ke presiden untuk informasinya. Sebenarnya presiden nggak usah ngomong begitu juga, kita udah paham, dia tahu isi kita semua. Karena presiden ini senang kalau menghibur kita supaya kita lebih hati-hati, seakan-akan ada apa di Nasdem, ada nggak ada, sama aja pengen menang pemilu. Intinya itu. Jadi buat kami yang dilakukan apa yang diungkapkan presiden itu hal biasa yang sebenarnya memang pekerjaan beliau yang nggak perlu diungkap. Karena kalau diungkap ya memang kerjaannya menerima informasi semua dari lembaga itu. Adapun nanti di dalam dia pun juga nggak bisa menyaring sendiri kan. Dia pelajari, dia dialog dengan hamba-hamba nih, ya. Bin, gimana berita yang itu? Tolong Pak Sultanah, gimana? Jamintel kejaksaan, ya gini. Oke. Tolong coba bikin rekomendasi buat saya dan kesimpulan satu malam ini apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Kan begitu. Selesai kan? Jadi oke aja lah, nggak ada masalah. Bang, jadi menurut Abang kan salah satu bentuk dugaan abuse of power gitu dari presiden menggunakan data-data intelijen itu untuk memantau pergerakan parpol ini. Kalau saya positif thinking, Presiden Jokowi ini orang baik. Dia tidak akan menggunakan untuk apa-apa. Kalau dia untuk menggunakan peta dirinya sendiri, ya SOP aja namanya presiden. Ujung-ujungnya juga kelihatan kok, kalau dia menang-menang, kalau dia kalah-kalah. Adapun informasi yang disampaikan kepada kita, saya yakin dia juga tidak mungkin membocorkan atau membuat hal-hal yang tidak baik. Nggak mungkin lucu jadi ini. Paling nanti ada rekomendasi tindakan, contoh rempang, apa yang dilakukan? Terjadi di mana sini? Ini apa sebagainya? Saya rasa cukup ya. Clear ya? Clear semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.